Ini ketiga minggu ini. Perempuan ini gila. Bertaruh nyawa. Kalau begitu mati saja. Bukankah aku di rumah? Kenapa di sini? Tempat sampah. Aku tidak mau masuk sana. Kakak, tolong aku. Aku tidak tahu siapa yang memasukkanku ke sana. Fatah, kamu yang memasukkanku ke sana. Xiao Yuger, kakak terpaksa lakukan ini. Shen Wang ambil alih grup Shen. Begitu dia berkuasa, kita dari cabang keluarga tidak diuntungkan. Aku hanya suruh merayu dan ambil foto memalukan, tapi kau menolak. Datan. Jangan mendekat. Kamu mau apa? Aku hanya ingin kau setuju. Kalau tidak mau, aku akan membuatmu merasakan lebih awal. Song Yuhuai, hanya karena aku menolak goda pria lain untukmu. Kau menyuruh pengemis menghancurkanku. Apa maumu? Tolong. Tentu saja. Baik saja. Sudahlah. Zhang Zhiyu! Kakak, ini hanya agar kau setuju. Lihat dirimu sekarang. Sama sekali tak perlu. Song Yuhuai, aku buta mencintai binatang lisik sepertimu. Kau nekat sekali, wanita ini. Kalau begitu, Song Yuhuai ingin berikan aku pada Shen Wang. Tak boleh ku kecewakannya. Bukan hanya godaannya, tapi juga jadi bibi Song Yuhuai hingga ia kehilangan segalanya. Selamat malam, Shen Wang. Profesor Shen. Jiang Ziyu kelas 2 keuangan, tahun keempat. Tak siapkan tesis besok, malah keluar malam-malam. We'll get it on the way. Konon Shen Wang tak tertarik wanita. Sebelum rapat pemegang saham minggu depan, tidur dengannya. Datang tidur denganmu. Mahasiswi Jiang Ziyu, cara pura-pura jadi korbanmu payah. Bicara. Berapa uang? Apa ini sih? Tak butuh uang. Cuma mau Profesor Shen. Tahu. Kau anggap aku bodoh begitu? Bersih. Sekarang, bisa bicara baik-baik. Profesor Shen. Profesor Shen. Dengar. Dalam mimpi, kulihat. Kubisikkan. Aku takut. Sampai akhir. Kau cantik sekali. Jika kau dijadikan spesimen, apa ini akan menjadikan lebih indah?
Matamu berkilau. Selangkahmu rapi. Tanganmu indah. Kakimu juga. Profesor Shen, jangan ancam aku dengan hal-hal ini. Jika aku tak takut mati, apalagi hal-hal ini. Aku ingin tahu. Beraninya kau sekali. Kau adik angkat anak haram ayahku. Berani menggoda pamanku yang hanya dalam nama. Kau tahu dari mana? Keluarga Song cuma cabang Sen. Kau berani menggoda aku. Pasti perintah Song Yuhuai. Demi rapat pemegang saham. Kau! Song Yuhuai si anak haram tak sabar. Aku tak ganggu dia. Dia malah terus ganggu aku. Sekarang suruh kau goda aku. Aku kau anggap bodoh. Dia tahu semua hal ini. Aku tak salah tebak. Shen Wang pisau tertajam untuk Song Yuhuai. Kita sama-sama gila. Kamu punya 10 detik untuk pergi. Kalau ketahuan dariku, ku jadikan spesimen pertamaku. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Benar. Paman. Katakan mau kujadikan spesimen. Tapi kulihat malah bersemangat. Apa artinya ini? Jiang Ziyu. Demi Song Yuhuai, kau bisa segini? Dua gila berpacaran. Pasangan sempurna. Aku akan menggoda paman. Aku memilih sendiri. Song Yuzun tak bisa paksaku. Jiang Ziyu, niatmu apapun aku tak acuh. Hentikan akal licikmu yang kecil itu. Paman kecil. Aku cukup suka perasaan tadi. Tidak lanjutkan. You just giving me your secrets, and I wanted to. Itu punyaku, kembalikan. Kamu hanyalah anak yatim piatu. Kamu hanyalah ikan busuk tanpa orang tua. Ikan busuk, berhenti. Aku salah, jangan pukul. Mau kabur denganku dari tempat ini? Fata, aku juara nasional ujian kau. Selamat sekali ya, you are... Kakak, kau janji akan penuhi satu permintaanku setelah ujian selesai. Katakanlah, pasti kukabulkan semua. Sebenarnya, aku Kakak you are sibuk belakangan. Ini kartu, belanjakan sesukamu. Fata, kalau kau tak tahu aku mencintaimu, kenapa tiap aku mengaku, kau selalu menolakku sempurna? Song Yuhuai, menurutmu, aku cuma sampah yang kau angkat dari tempat sampah. Nei, kau temui Shen Wang. Bagaimana kabarnya, Xiao Yuher? Kau harus tundukkan dia sebelum rapat minggu depan. Kalau tidak, kakak kalah. Kakak tahu dia seorang gila. Dia memang gila. Tapi sekarang, aku lebih gila. Xiao Yuher, kau ngapain?
Jiang Xiu, kau main api. Fiao Yu, siapa bersamamu? Kau sedang apa? Kakak suruh aku rayu siapa? Kau tak tahu. Soal kami. Tidak bisakah kamu dengar? Fiao Yu, dengarkan kakak. Hanya foto memalukan, bukan sampai tidur bersama atau menikah dengannya. Jangan sampai korbankan dirimu. Sekarang baru bilang. Sudah telat. Bukankah dulu kau yang suruh aku goda pamanku? Jiang Xiu, beginikah cara bicaramu padaku? Jangan marah-marah ya. Menurutku paman kecil cukup seru. Jadi bibimu sepertinya juga menyenangkan. Jiang Xiu, hentikan omong kosongmu, kulupak lidahmu dan masukkan ke dalam toples. Aku perintahkan kamu berhenti sekarang juga. Usahamu sia-sia. Ternyata kau tahu perasaanku. Perlu ke paman? Mau main lebih jauh? Pak. Langsung beraksi. Jiang Xiu, kau ni betul-betul gila. Iyalah, paman tak suka ke. Jiang Xiu, berhenti sekarang dan pulang. Si. Fata, kakak yang suruh aku goda paman, kenapa nak berhenti? Aku dan paman. Puas sekali. Sial. Jiang Xiu, Jiang Xiu. Hei, cepat pesan tiket balik kampung. Jiang Xiu, aku yang besarkanmu selamanya. Kau hanya milikku. Jiang Xiu, kalian berdua bersekutu menipuku ya? Tak ada yang jujur darimu. Sekarang aku ingin melihat hatimu. Apakah itu nyata? Baik. Lihatlah baik-baik. Masih mau lanjut, paman? Mama, pipis. Ayah tersayang. Bunga hem. Kalau paman suka, cubit lagi sikit. Dulunya di sekolah sok alim. Kenapa sekarang jadi gila-gilaan? Paman kecil. Tidak suka ya? Sudah selesai. Boleh pergi. Paman sungguh kejam. Baru cium, langsung usir. Besok pagi aku ada kelas. Kalau tak nak tangguh kelulusanmu, jangan telat akan gagal. Baiklah. Jangan kangen ya, paman. Shen Wang gila banget. Tapi aku nak tengok dulu. Sampai kau menyerah. Perempuan tak tahu diri lagi. Kakak Shen Wang hanya milikku. Sungguh. Ini apa sih? Jiang Senyu, usiamu masih muda, sudah berani selingkuh. Bu Guru, hubungan Jiang Ziyu adalah urusan pribadinya. Tapi dia sengaja meminta orang lain memotretnya. Sebagai perwakilan OSIS, jika foto-foto ini bocor,
nama sekolah kita akan hancur. Ternyata Shen Jiaro. Kukira dia adik angkat Shen Wang. Kabarnya benar. Dia memang spesial ke Shen Wang. Jadi semakin menarik. Jangan asal bicara. Mungkin keluarga Jiang Ziyu terlalu miskin. Dia tergoda oleh uang. Pasti dia tidak sengaja melakukannya. Foto-foto ini sudah menyebar. Jiang Ziyu main berpakaian seragam juga, mana ada kesan terpaksa. Tidak menyangka kawan murid teladan di sekolah ternyata seperti ini. Kamu tahu apa? Ini kontras. Rajin di sekolah, hobi hura-hura di luar. Apa aku bisa dapat kesempatan? Rencana Shen Jiaro malah memudahkanku dapat Shen Wang. Pria ini ganteng, berbadan bagus, dan kaya. Aku harus goda dia, bukan kamu. Jiang Ziyu, aku tahu kamu iri dengan kondisi teman-teman lain, tapi jangan merendahkan dirimu sendiri. Aku bisa dapat pria berkualitas dan kaya ini. Kalau kamu telanjang sekalipun, dia tetap tidak akan mau. Dasar. Jiang Ziyu bangga jadi pelacur. Dan gak malah. Mubo, orang bermoral buruk harus dikeluarkan. Kamu sudah mencoreng wajah sekolah. Jiang Ziyu, pandai bicara tak guna. Berani kau goda Shen Wang? Aku akan lenyapkanmu selamanya. Orang di foto ini. Aku saja. Profesor Shen. Orang ini akan kubawa. Tapi, Profesor Shen mau bawa adikku kemana? Cepat kau kembali. Luar biasa. Usahaku tadi malam tidak sia-sia. Ini pemegang saham Song dari kampus. Dia ternyata kakak Jiang Ziyu. Tapi satu Song, satu Jiang. Mungkin dia juga diadopsi seperti Shen Jiaro. pasti diadopsi juga. Jiang Ziyu ini cerdik juga. Song dan Profesor Shen malah berkonflik karenanya. Sudah-sudah, bubar aja. Kembali ke kelas. Sudah-sudah, bubar semua. Far, soal Xiao Yuan. Pertwee, jangan kulang. Terima kasih, Paman. Aku bisa mengatasi urusanku sendiri. Tak perlu repot-repot, Paman. Xiao Yuwer. Ayo, kita pulang. Jiang Ziyu mau pulang. Sudah tanyakan pendapatnya? Ini adikku. Pasti ikut aku. Benar kan, Xiao Yu? Kepas. Dengarkanlah. Dengarkanlah, Paman. Lepaskan. Kamu, Song. Song Yuhuai. Paman, ayo kita pulang. Boleh. Jiang Ziyu, aku tak mau lihat sandiwara kalian. Ada apa? Lupakan trik pura-pura dinginmu. Kau benar-benar kira dia suka padamu. Dia mendekatimu hanya karena aku. Dalam hatinya, kamu cuma alat untuk menjilat saya saja. Jiang Ziyu, dia adalah mata-mata yang kutinggalkan. Tentu, dia cinta aku. Rela lakukan apapun. Saat aku kuasai Shin Group, dia akan meninggalkanmu. Benarkah? Benar. Aku yang membesarkannya. Kalau bukan untukku, pasti untuk paman kecil sepertimu yang baru kenal kemarin. Jiang Ziyu, katanya mau jadi bibi muda Song Yuhuai. Ulangi perbuatanmu kemarin di hadapannya. Biarkan dia lihat untuk siapa sebenarnya. Halo, selamat datang. Boleh. Janganlah.
Paman kecil, apa kamu puas dengan godaanku? Song Yuhuai, kalau belum paham, kamu bisa ulangi lagi. Jiang Ziyu, lagi apa? Lalu kakak sendiri sedang apa? Sekarang, aku sudah menggoda paman kecil sesuai harapanmu. Bagus. Kenapa malah tidak senang? Aku tahu. Kau ingin ku cemburu. Kau berhasil membuatku cemburu. Kau berhasil. Ayo, pulanglah sekarang. Song Yuhuai, jangan sombong. Dengar baik-baik. Tujuanku bukan membuatmu cemburu, tapi menjadi bibimu. Sampai kau bangkrut. Paman, pulang yuk. Iya juga. Jiang Ziyu, kau panggil aku. Lucu banget. Bilang mau goda aku, malah pakai aku buat picu Song Yuzun mainin perasaan. Kira aku bodoh. Aku anggap paman kecil sebagai kekasih. Kamu tahu itu, yang kusuka itu kamu. Balas dendam ke Song Yuhuai, itu hanya tambahan saja. Balas dendam terbaik. Maksudmu hancurkan hati? Bonus balas dendam. Kurasa kau cuma mau manfaatin aku buat serang Song Yuhuai. Dasar hitam hatimu. Kita berdua. Hitam lawan hitam. Pasangan yang serasi sekali. Dia kan kakak yang membesarkanmu. Dia bukan saudara kandung. Lagi pula, Song Yuhuai takkan sebanding dengan kekasihku. Dia, aku cuma alat untuknya. Aku tak tertarik balas dendammu pada Song Yuhuai. Pergilah. Jiang Ziyu, kamu di mana? Jiang Ziyu, kau makin kurang ajar. 24. Ho Hun. Ternyata dikejar. Paman kecil, sudah kurang ajar begitu. Aku ini masih ada yang lebih parah. Tidak. Bernapas. Suasana yang indah. Kau hanya bisa merusak suasana. Biarkan aku yang memimpin. Dak. Putuskan saja. Aduh. Kenapa kau menggigitku? Seperti anjing. Tebakanmu benar. Meniumu. Tak kira paman suka permainan khusus begini. Tak sebanding denganmu. Bermain di parkiran bawah tanah. Ajak saja yang lain menonton. Jadi, paman, beri aku status yang jelas agar hubungan kita sah. Paman, mengerti. Setuju. Tinggal denganku. Ini untuk Song Yuhuai. Tegas sampai sejauh ini. Paman, berulang kali ku katakan. Ini keputusanku sendiri. Bukan urusannya. Hanya paman yang tegas seperti ini. Kita sudah sampai sejauh ini. Kau tak peduli. Song Yuhuai ada di luar. Tak mungkin ini kebetulan. Sen Wang, sudah ku katakan.
Kita sama-sama gila. Ditakdirkan untuk bersama. Baiklah. Aku tahu kau. Shenwang! Penghapus waktu. Ini aku. Kaca film satu arah. Wajah tak terlihat. Buka pintu. Ini aku. Shenwang, buka. Kembalikan Jiang Ziyu. Sina. Katanya begitu. Paman jelas benci Song Yuhuai. Tak mungkin mau membantuku. Apa? Patar, pernah dengar latih anjing? Lanjut. Dia pikir aku khianat demi mendekatimu. Menurutmu, apa yang dia tunggu? Dia ingin aku dibuang, lalu pulang ke dia seperti anjing terlantar, biar dia merasa dirinya paling menyayangiku, agar dia kuasa atasku. Langsung saja. Mau apa? Mau ku bantu bagaimana? Ya sudah, tunjukkan apa yang dia mau lihat. Baru hancurkan mimpimu. Tangis. Buat Song Wuhuai, siksa batin. Tapi bagi kami, hanya main anjing. Makanya, sekarang tanya pacarmu butuh tunangan. Dulu iya. Sekarang tidak. Jiang Ziyu ini tega mengkhianatiku. Pewaris grup Shen Wang, akan mewarisi grup Shen seminggu lagi, serta mengumumkan akan menikah dan segera mengadakan acara pertunangan. Jiang Ziyu, kau khianat demi Shen Wang. Tapi dia sudah punya tunangan, bahkan tak anggap kau ada. Kau tetap akan kembali padaku dengan patuh. Akan adakan pertunangan. Tunangan! Shen Wang tak mungkin bertunangan. Jiang Ziyu. Jangan-jangan kau. Benar-benar tidak mau ikut aku. Sandiwara harus sempurna biar penonton percaya. Aku pergi. Baik. Begitulah. Sedikit lebih tinggi, bukan 2 tingkat. Aku takut terluka. Sampai jumpa, tunangan. Tergenang di papan. 느낄 수가 있어. Lihat aku. 나를 perhatikan baik-baik. Hah, sialan. Shen Wang punya tunangan, kau ditinggalkan. Kau mengintai menungguku di sini. Dia punya tunangan, lalu apa? Justru kau. Dulu kau suruh aku menggoda dia. Kini malah terlihat berharap aku gagal. Jijik sekali. Sekeras kepalamu. Fakta bahwa Shen Wang tinggalkanmu tetap sama. Setelah Shen Wang bertunangan hari ini, kau akan kembali padaku dengan patuh. Mimpi kali. Bahkan jika aku kembali, lebih baik makan roti sampah. Tak mau ada hubungan lagi denganmu. Song Yuhuai, lepaskan aku. Xiao Yuer, masih saja mengamuk. Harusnya ada batasnya. Sudah dari tempat sampah tadi? Kau sebut ini mengamuk. Memang bukan? Shen Wang buang kau. Kalau kau nurut padaku,
kakak tetap akan baik padamu. Memperlakukan baik itu artinya membelikanku seperti barang. Aku tak setuju. Lalu biarkan pengemis itu menghinaku. Itu karena kau tak mau patuh. Kau yang bawa ke Song. Ku berikan segalanya. Tak mau bantuku. Xiao Yuer, bukankah kau selalu menyukaiku? Kakak dapat perusahaan Shen. Bagaimana kalau kita menikah? Waduh. Tidak. Dulu kukira kau hanyalah orang jahat yang tanpa hati. Sekarang, lebih hina dari itu. Jiang Ziyu, kau. Waduh ya. Hari ini kulihat kau memalukan diri di tunangan. Akhirnya kau tetap kembali padaku juga. Aduh. Jiang Ziyu, apakah kau tunangan kakakku? Tadinya mau mempermalukan Song Yuhuai. Lupa dengan Shen Jiarou ini. Sekalian dihajar. Memang kenapa? Bukan juga kenapa. Urusanmu apa? Maksudmu apa? Arti harfiah. Ingat baik-baik. Tunangan Shen Wang bukan kamu. Meski dia bertunangan. Kau tak layak jadi dia. Kau hanya bisa jadi adiknya. Jiang Ziyu, dasar kau. Apu. Ku peringatkan kau. Tunangan atau bukan, selama aku ada, kau takkan diterima keluarga Shen. Tanda bintang batuk-batuk tanda bintang. Direktur Song dari Shen. Katanya Jiang Ziyu adik angkatnya. Dia pasti akan bela Jiang Ziyu yang hampir dipukul tadi. Adik Shen Wang pasti susah. Direktur Song. Kau datang untuk bela adikmu. Atau apa? Dibuang Shen Wang tak punya teman. Merengeklah padaku. Mungkin akan kubantu. Kenapa? Kebanyakan makan roti kukus. Sampai ikut campur. Berani kau. Nona Shen, tentu saja tidak. Aku tidak punya adik pelakor sepertimu. Jiang Ziyu, datang ke pesta tunangan orang. Mau pamer di hadapan yang asli. Sudah tahu ada tunangan, masih nekat. Benar-benar bodoh. Kau berani pukul aku? Dika, panggil satpam. Tolong usir perempuan ini. Tak perlu usir. Aku pergi sendiri. Sudah diusir masih sok suci. Jiang Ziyu, awas ku buatmu menyesal. Siapa yang kau incar? Kak, akhirnya datang. Siapa yang pukul kau? Profesor Shen. Jiang Ziyu dengar kau akan bertunangan, sengaja datang mengacau. Dia pukul Kak Jiarou. Jiang Ziyu rebut tunanganmu. Sudah ada tunangan masih dia ganggu. Aku coba bela kakak ipar. Aku tak sangka. Malah dia pukul aku. Di mana dia? Aku sudah suruh dia pergi. Kalau kau masih marah, sekarang juga akan kusuruh tangkap dia lagi. Biar kakak puas hukum dia. Semua ini salahku. Aku terlalu lemah hingga dia jadi seperti ini. Keluarga Song sudah hampir bangkrut. Jiang Ziyu bikin masalah besar. Kakak Jiarou memang bijaksana, cuma diusir setelah ditampar. Kalau aku, pasti ku balas berapa tamparan. Lihatlah ekspresi Chairman, dia hampir naik darah. Jiang Ziyu rusak tunangan Profesor Shen.
Siapa yang tak marah? Profesor Shen, kami akan tangkap Jiang Ziyu untukmu. Kami hajar dia. Tidak perlu menangkapku. Dia selalu benar. 1. Jiang Ziyu kembali dengan gaun pengantin. Dia terang-terangan merebut calon suami Profesor Shen. Berani sekali. Sah. Jiang Ziyu, aku belum menghukummu. Kau malah berani kembali. Berpenampilan begini. Kenapa tidak berani? Fagi, aku pakai gaya begini. Masalahnya apa? Ini acara tunangan kakakku. Kau orang tak pantas muncul. Pakai gaun pengantin. Sok jadi istri utama. Ini acara tunanganmu juga. Pakai apa urusanku? Ada urusan denganmu. Atau kau ingin pakai ini, tapi tidak layak. Jadi sakit hati lihatku. Jiang Ziyu, jangan ngeles. Sekarang ku balas dendam. Sobekkan gaun yang dia pakai. Siapa berani sentuh tunanganku? Baik. Far, apa katamu? Siapa yang pukul kau? Kak, aku juga baru kena pukul. Kok cuma dia yang kau perhatikan? Kau yang mukul tunanganku. Mustahil. Dia pantas jadi tunanganmu. Far, Jiang Ziyu cuma anak yatim dari tong sampah. Dia tak pantas untukmu. Shen Jiaro. Karena kau adikku, makanya aku tak sentuh kamu. Sekarang kau makin lancang. Urusanku kau berani ikut. Far, kau pukul aku demi dia. Batasanku bukan tidak pukul wanita. Batasanku hanya Jiang Ziyu. Kurang baik kau menguji kesabaranku. Atau kau kusuruh pergi dari keluarga Shen. Kau putri keluarga Chen? Profesor Shen. Satu hari minggat dari Jiang Cheng. Kalau tidak, keluarga Chen mau bangkrut. Ini anak buahmu. Selesaikan sendiri, jangan muncul di hadapan kami lagi. Pergi! Resepsi mulai, ayo pergi. Tunggu! Mau apa kamu? Shen Wang, aku yang besarkan Jiang Ziyu. Dia harus panggilmu paman kecil. Dia kan keponakanmu. Tega kau mencoreng muka keluarga demi menikahi keponakan sendiri. Berapa harga muka? Kekuasaan Shen tak tertandingi. Siapa saja yang menikahi keluarga Shen akan hidup kaya selamanya. Bukan ini rencanamu suruh aku goda Shen Wang? Jiang Ziyu ngomong ngalor ngidul kau? Noco aku. Song Yuhuai, baru sekarang aku sadar kau munafik. Kau yang suruh aku goda Shen Wang, kan? Sudah berhasil, malah marah-marah, sok jadi pamannya. Kau! Song Yuhuai, pasti sedih sekarang. Gagal lihat aku ditolak Shen Wang, atau jadi pengemis pulang padamu. Kembali padamu. Aku tahu. Selama ini kau pura-pura. Kau mainkan aku. Baru nyadar, aku sengaja mau kau. Mau apa? Paman kecil, sudah ku bilang.
Jalan anjing. Seru banget. Jiang Ziyu, ku balas dendam. Ini nih. Berani-beraninya ke calon bibi. Lihatlah. Lihat permaisuri sedang. Kak Wu Huai, apakah kau tahu wajahmu yang marah ini mirip binatang buas? Satu ekor marah besar. Anjing liar. Paman, ayo kita pergi. Jangan sampai telat tunangan. Song Yuhuai, rasakanlah balas dendamku. Tamat. Berani sekali kau. Sebentar saja tak awasi kau. Berkelahi dengan Shen Jiaro. Tenang, dia lebih parah daripadaku. Lagi pula, bukannya kamu yang akan membelaku. Tunggu. Kalau sakit, lain kali jangan gegabah. Ambil sendiri. Mengerti, lain kali tidak lagi. Aku marah. Jangan marah, lihat. Aku sudah terluka. Maafkan aku sekali ini saja. Kalau begitu. Jiang Ziyu, kita sudah bertunangan. Kau milikku. Mau balas dendam pada Song Yuhuai. Pastikan dirimu tidak terluka. Dulu mendekati Shen Wang demi balas dendam ke Song Yuzun. Sekarang, karena di alas Shen Wang, dia itu apa? Now we are falling in love. Gelas berikut untuk kehangatan. Untuk malam ini. Terima kasih, paman kecil. Kamu tadi panggil apa? Paman kecil. Ulangi lagi. Panggilanku apa? Paman kecil. Dia kakak Yuhuai, aku paman kecil. Kenapa harus panggil paman? Aku semudah itu. Ternyata wajahmu dari tadi masam. Cemburu tadi pagi. Mau panggil aku apa? Shen Wang. Atau Profesor Shen? Gila kecil pintar. Kok jadi si bodoh kecil? Lalu panggil apa? Panggil pacar atau panggil suami. Tapi lebih seru panggil paman kecil. Seru. Soalnya pria kamu pasti suka sesuatu yang terlarang. Aduh, yes. Ulangi lagi sekali. Suami. Kalau panggil begini, Abu, bolehkah aku menjadi pacarmu? Sudah. Aku mau mandi dulu. Hah?
Besok kita daftar nikah. Setuju. Shen Wang. Janji tak boleh ingkar. Jika tidak, kita akan binasa bersama. Tapi ini... Kebetulan, aku juga orang gila harus bersama. Halo. Ayam. Kembali ke kantor, hari ini rapat pemegang saham. Song Yuhuai pasti takkan menyerah. Jangan sampai lengah. Kamu, Sebagai istri sahmu, tentu saja takkan kulewatkan acara penting ini. Setelah lulus, aku menemuimu. Pertunjukan ini takkan kulewatkan. Aku pergi. Pas rapat pemegang saham. Kosong. Salah ruangan. Kenapa tak diangkat? Mungkin rapat pindah tempat. Permisi. Bukankah hari ini rapat pemegang saham Shen? Kenapa tak ada seorang pun di sini? Tuan Shen tidak hadir, tak bisa dihubungi. Rapat dibatalkan. Shen Wang sangat serius soal rapat ini. Tak pernah telat. Mustahil tidak datang. Jangan-jangan ada apa-apa. Tolong selidiki sesuatu. Song Yuhuai. Ternyata kau. Shen Wang. Kenapa kau selalu terlihat tenang seolah sudah tahu segalanya? Tahukah kau? Aku paling benci sikapmu ini. Sikapmu yang tenang. Apa yang kamu mau? Atau apa? Rapat pemegang saham Shen Group. Karena kau absen, rapat dibatalkan. Sebagai pewarisan grup, absen dari rapat saham. Kau ingin aku kehilangan hak waris? Kau. Tidak bodoh juga. Tapi tak pernah kubayangkan. Para tua-tua ini masih mau memberimu kesempatan. Hanya karena aku anak haram yang memalukan. Sekalipun kesalahanmu besar, keluarga Shen takkan membebanku. Apa? Anak haram. Semua ini salahku. Degus. Jadi, aku punya ide lebih baik. Tenang saja. Besok, berita bahwa kau absen dari rapat karena ulahmu. Kelakuanmu saja. Kau pikir, nanti kalau sudah tua-tua itu, akan memaklumi. Akan kami. Marilah kita layani kau dengan baik, Tuan Shen.
Mengge. Hah? Tuhan. Aku. Trik receh ini ingin menghentikanku. Kau kira kau bisa? Tak siap? Panggil orang-orang. Betul. Serang! Astaga! Kau. Pantas jadi anak Song Jiangwo. Ayahmu jual istrinya ke tempat tidur sekarang. Kau lakukan hal sama. Kau korbankan Jiang Ziyu. Aku yang besarkan dia. Sudah seharusnya. Andalkan wanita dapatkan grup. Pantas. Mirip ayahmu, sama-sama menjijikan. Dasar kamu ini. Kalah terus main kotor. Awalnya mau nodai namamu. Semua ini karena kau memaksa. Kau. Mati saja. Grup Shen. Tak akan kuberikan. Adapun Ciu, kupaksa berlutut. Jadi budakku. Apa? Mati saja. Ibu. Kau kenapa? Luka di mana? Kenapa kamu sengaja pulang? Benar-benar ingin mati bersamaku. Jangan sebut mati, aku datang selamatkanmu. Ngapain datang sendirian sok pahlawan? Kirain kamu mau bunuh diri, mau akhiri semua ini. Jangan ungkapkan perhatianmu dengan kasar. Pedulika aku bakal mati? Masih ngomong gak jelas? Sudah, aku diam. Tunjukkan lukamu. Selesai bicara. Kamu yang pukul. Pa, aku. Jiang Xiu. Hari ini Shen Wang akan mati. Kalau paham, datanglah. Aku maafkan masa lalu, kamu tetap adikku. Kalau kamu menurut, kita masih bisa bersama. Haruskah aku berterima kasih? Ikan kecil. Kau yatim sejak kecil, aku yang membesarkanmu. Aku tak tega lihatmu menderita. Ini. Song Yuhuai. Kau menjijikan dan munafik. Dia sudah begini, kau masih membelanya. Aku lindungi suamiku. Ada masalah. Katanya baru bertunangan, kau sudah menikah. Betul. Sekarang panggil aku bibi muda. Kejutan menyenangkan? Senang. Tidak. Jiang Xiu. Aku adalah Papa. Tanpa izinku, kau dilarang menikahi siapapun. Song Yuhuai, kau yang bilang aku yatim. Jadi kita bukan keluarga, nikahku tak perlu izinmu. Aku suka kamu. Kau anggap aku sampah. Maka aku pindah ke orang lain. Ada masalah? Ayo, kita pulang. Baik. Jadi, jangan sentuh dia. Jiang Xiu. Karena kau melindunginya, saksikanlah. Bagaimana aku menginjak-injaknya. Song Yuhuai, jangan sentuh dia. Jangan. Tenang. Setelah Shen Wang mati, aku warisi grup Shen. Aku ajarkan perlahan. Kembalikan jadi gadis penurutmu dulu. Jiang Xiu, Song Yuhuai, jangan ganggu dia. serang. Apa? Valian.
kau ini? Shen Wang, tidak apa-apa. Kau tak sebodoh itu. Keluarga Shen. Hadapi bajingan seperti Song Yuhuai, Sial. harus tetap waspada. Sudahlah. Kau mau apa? Jiang Ziyu, kau gila atau apa? Ku bilang jangan sentuh Shen Wang. Tapi kau nekat. Aku pasti balas 2 kali lipat. Kau! Dasar kau! Kau. Ini. Enak, ya. Kalau berani, lukanya tak akan segini saja. Kau. Hah? Apa? Ayo, pulang obati lukamu. Aku. Sayang. Kau tahu siapa yang peduli? Baik-baik saja. Memberi semua hartamu mustahil. Aku cari dokter. Jangan pergi. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Lukamu belum sembuh. Kamu nekat ya? Tidak boleh. Aku diobati Song Yuhuai. Di mana? Lupakan. Haha. Aduh. Tidak. Ini dia. Kok sudah bangun? Punggungku nyeri. Sialan. Kamu baik-baik. Kalau mendekatiku hanya untuk Song Yuhuai. Mengapa nekat menyelamatkanku? Sudah panggil keluarga Shen. Tidak perlu datang. Kenapa masih datang? Menurutmu, aku datang untuk apa? Kita baru menikah, aku tak mau jadi janda. Aku juga tak suka orang ganggu orangku.
Kok masih menangis? Perlu. Aku buat kesalahan. Ayah Song Yuhuai. Dia mengirim istrinya ke tempat ayahku sampai-sampai ibuku bunuh diri. Rah, 1. Ayahku acuh padaku. Semua wanita itu hanya mengincar uangku. Kau satu-satunya keluargaku. Shen Wang disebut gila. Tak sangka, tidak menyangka ini yang terjadi. Ini yang membuatnya begini. Aku takkan meninggalkanmu. Kau satu-satunya keluargaku. Tuan, Nona Shen tiba. Persilakan. Tuan Song, kita bukan keluarga atau teman, malah kayak musuh. Ada apa memanggilku? Shen Jiaro, apa kau tertarik? Transaksi. Mau gunakan aku lawan kakakku? Kau gila ya? Kau belum tahu Shen Wang menikahi Jiang Ziyu. Bukannya baru bertunangan? Kok tiba-tiba menikah? Kau pikir Shen Wang menikahinya? Dia mewarisi grup Shen. Masa mau pertahankan adiknya? Pemegang saham Song berpengalaman. Pasti dulu juga perlakukan Jiang Ziyu begini. Tak usah menyindir. Kita punya tujuan sama. Kerja sama. Menang bersama. Apa rencanamu? Tentu menjerumuskannya. Hanya ini cara. Dia akan jadi milikmu. Uruslah. Noh. Katanya sibuk urus perusahaan. Cepat sekali. Sudah kuatur dengan pemegang saham. Nanti ada rapat tahunan perusahaan. Rupiah ditunda sampai saat itu. Kenapa akhir ini? Sering ngintip dari balkon? Nunggu orang. Aku pemarah dan keras kepala. Sekali gerak, 2 tersinggung. Katanya, musuh dari musuh adalah kawan. Mereka yang punya musuh sama. Bakal bagaimana? Lihat, baru disebut langsung muncul. Lihat, baru disebut langsung muncul. Bukakan pintu. Temanilah dia dengan baik. Ahem. Sebelum kamu bekerja, gak kasih kabar. Malah bikin nebak. Namanya juga adikmu sendiri. Gak enak. Katakan saja langsung. Aku mau tidur. Udah tahu, pergilah saja. Gang. Kamu kan sudah pindah. Balik buat apa? Katanya kamu nikah sama Jiang Ziyu. Kamu juga tahu, dulu ada kesalahpahaman kecil
Sekarang kita keluarga. Aku sengaja bawa hadiah untuk meminta maaf. Dia di atas. Aku ada urusan. Silakan. Perpustakaan. Bernie. Bangun. Kamu mau apa? Far, aku suka kak sejak kecil. Kasih aku kesempatan. Kalau takut Jiang Ziyu tahu, kita bisa rahasia. Rupanya, aku datang tidak pada waktu. Lihat aku kenapa. Lanjut saja. Profesor Shen, sungguh tidak tahu menghargai wanita. Fitnah. Aku tak punya hubungan dengannya. Tadi aku sibuk di ruang belajar. Kalau begitu, dia yang merayumu dong. Memang iya. Terus, aku dan Shen Wang tumbuh bersama. Kalau bukan kau yang ikut campur, aku harusnya bersamanya. Shen Jiaro, diam kau. Jiang Ziyu itu wanita tak tahu malu. Apa aku salah? Pukul saja. Kalau videonya tersebar, barulah reputasimu hancur. Dan kau akan bersamaku. Ada yang janggal. Lepaskan dulu. Esa. Aku tahu kau suka Shen Wang. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Shen Wang pacarku sekarang. Berani merayunya di depanku. Dasar tak tahu malu. Bukan! 2 tamparan. Balasanku. Bingbil. Atau, jangan salahkan aku. Semua sudah didapat. Habisi Shen Wang dulu. Baru urus Jiang Ziyu. Dasar goblok. Shen Jiaro. Dapat? Mana barangnya? Hilang. Pastinya Jiang Ziyu mencurinya saat memukuliku. Gimana ini? Udahlah, santai saja. Ada kabar baru. Begini ceritanya, kakak. Gabung acara perusahaan. Kita serang di acara tahunan. Tetap efektif. Kau biarkan dia kabur. Dia suka padamu. Mustahil dia merencanakan jebakan licik. Pasti ada otaknya. Song Yuhuai. Ini baru permulaan. Belum cukup fatal. Sabar dulu. Tidak. Kenapa? Jadi ini alasanmu jadikan aku umpan. Siapa suruh Shen Jiaro gila padamu? Modus tampanmu hanya mempan untuk dia. Boleh aku pakai modus tampan padamu? Begini, Kak, ceritanya seperti ini. Cuma panggil. Waduh. Loh, Pak Shen. Kok nggak telat hari ini? Hah, Pak Shen. Katanya kamu nikah. Kok nggak dikenalin? Atau status pengantin ini? Ada rahasia apa di balik ini? Betul. Semua ini berkat bantuannya. Tanpa kamu,
Aku dan Shen Wang gak bakal bersatu. Memang, kalau bukan aku yang angkat kamu gak bakal begini. Jadi, gelas ini untukmu. Lihat baik-baik. Betapa bahagianya aku. Bernie. Orang rendahan yang lahir di tong sampah. Tak tahu sopan santun. Tenang saja, mereka tak akan sombong lama. Yang kusuruh kamu siapkan. Sudah siap belum? Tentu. Akan kulihat. Bila Jiang Ziyu telah jadi wanita hinaan, apakah Shen Wang masih mau dia? Semua hadirin. Selanjutnya, mari sambut CEO Shen untuk berpidato. Aku pergi. Halo semuanya. Nona. Minuman baru untuk Anda. Baik. Triwulan ini grup melampaui target KPI sebesar 15%. Tahap selanjutnya fokus di bidang stresi. Setiap pencapaian. Tahap selanjutnya fokus di bidang stresi. Setiap kemajuan adalah hasil kecerdasan dan kerja keras tim kita. Nyonya, apakah Anda tidak enak badan? Mari saya antar ke ruang istirahat. Bawa orang ke sini 10 menit lagi. Jiang Ziyu, akhirnya kau rasakan juga. Aku akan membuatmu merasakan dihina. Terima kasih. Terima kasih atas pidato Pak Shen. Pak Shen. Ada yang melihat istri saya. Dia tampak mabuk. Mungkin dibawa pelayan ke ruang istirahat. Terima kasih. Bahaya. Ada masalah di ruang istirahat. Masalah. Barusan saya lewat dan dengar ada teriakan minta tolong. Aku takut bicara. Lebih baik kalian periksa cepat. Inilah akibatnya karena berani melawanku. Dengar suara itu, ada yang terjadi di dalam. Sepertinya ada apa-apa ya. Tadi pelayan bilang istri Pak Shen sedang istirahat di dalam. Jangan-jangan ini Jiang Ziyu. Ini apa-apaan? Pak Shen dikhianati pasangannya. Acara tahunan jadi tempat zina. Muka keluarga Shen habis sudah. Pak Shen, Anda absen dari rapat saham. Sekarang di acara tahunan ada skandal, urusan rumah tangga saja tidak bisa diatur. Mungkin Anda tak mampu tanggung grup ini. Apa skandal keluarga Shen? Biar ku dengar. Jiang Ziyu, kenapa di sini? Aku akan buat kamu merasakan dipermalukan. Halo. Bukan. Mau celakaiku? Aku tunjukkan padamu.
Rasakan akibat burukmu. Aku tidak di sini. Lalu aku harus di mana? Kamu di sini, lalu siapa di dalam? Apa kamu penasaran siapa di dalam? Buka pintu dan lihat. Oh, kamu di sini. Mungkin pelayan salah dengar. Pemegang saham Shen semua hadir hari ini. Jika itu Shen Jiaro, rencana gagal. Aku hancur kalau dia bocorkan. Kalau terjadi sesuatu di dalam, lebih baik buka dan lihat. Tidak. Perlu. Song Yuhuai, kau dan Shen Jiaro mau jebak aku, tapi ini pisau untukmu sendiri. Mari kita lihat dengan baik. Siapa di dalam? Dawa. Direktur Shen! Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku pergi. Adegan mesum. Itu benar-benar adik Direktur Shen? Adik macam apa? Cuma anak yatim yang diadopsi keluarga Shen beberapa tahun lalu. Bukan keluarga darah sama sekali. Kamu! Pasti kamu! Apa yang kamu mau? Kak, dia ini. Jiang Ziyu. Dia yang hancurkan aku. Aku menjerumuskanmu. Bukti apa yang kamu punya? Apu. Kau tidak. Aku ya. Katakan. Jujur saja. Jelaskan. Apu. Apu. Aku tak tahu apa-apa. Hie, Nona Shen yang suruh aku racuni Nyonya Shen. Bawa dia kembali ke sini. Kamu dusta. Ini semua salah kalian. Dia bohong, Kak. Jiaro, kau suka Shen Wang, kan? Benci aku boleh, tapi jangan jahat seperti ini. Iya kan, sayang? Sok drama. Shen Jiaro. Mulai sekarang, keluar dari Jiang Cheng. Song Yuhuai. Ini ide kamu sendiri. Tolong aku. Orang putus asa tidak perlu ditanya lagi. Pasti mengaku. Direktur Song, semua pemegang saham di sini. Mau jelaskan? Jangan bicara omong kosong. Kau yang suruh aku jahati Jiang Ziyu. Kau bisa gunakan opini untuk turunkan Shen Huang dari jabatan pewaris. Bikin aku dapatkannya, kau juga bisa pulihkan dia. Jiang Ziyu, dia yang memaksaku. Aku tak ingin lukaimu. Kumohon, lepaskan aku. Aku tak ingin tinggal keluarga Shen. Dia merencanakan semuanya. Berarti kau tak bersalah. Bukankah kau pelaksananya? Shen Jiaro, ini semua akibat perbuatanmu. Ada orang. Bawa. Ayah. Pergi Perkara Shen Jiaro selesai. Direktur Song, kau tak mau jelaskan? Direktur Song, haruskah kau bertanggung jawab atas ini? Perkataan Jiaro hanyalah sudut pandangnya. Tanpa bukti, itu fitnah. Tanpa bukti, itu fitnah. Lalu tadi di pintu, kenapa kau begitu yakin? Aku yang di dalam kamar. Pintu belum terbuka. Sudah bilang itu Nyonya Shen. Ingin menyesatkan kami soal Pak Shen dan istrinya. Ternyata benar kata Jiaro. Untuk merebut Shen Group, pakai cara licik. Song Yuhuai memang tak bisa diremehkan. Pak Shen, masalah hari ini sudah jelas. Kami sepakat memutuskan Bapak layak jadi direktur utama Shen Group. Sedangkan kau, kelakuan buruk dan hina, tidak pantas di perusahaan. Mulai sekarang, kau dicoret dari Dewan Pemegang Saham. Tak ada hubunganmu dengan Shen Group. Betul.
Song Yuhuai, selamat ya. Mulai hari ini, kau akan jatuh miskin. Pergi sana. Kau biarkan dia kabur. Song Yuhuai menentangmu, artinya di Jiangcheng tak ada yang berani pekerjakan dia. Keluarga Song pun bangkrut. Dari kecil manja, kini jatuh miskin. Hari-hari sengsara masih panjang. Kau biarkan dia menderita. Tidak perlu lagi turun tangan sendiri. Jijik aku. Shen Wang, Jiang Xiu, aku pasti akan membalas kalian. Kamu hari ini libur, kenapa harus pergi ke kantor lagi? Rapat dadakan. Sejak kau pimpin Shenko, semakin sibuk saja. Sudah. Sebentar lagi aku temani kamu. Aku pergi dulu. Silakan. Ini ada apa sebenarnya? Mau apa kamu? Mau bagaimana lagi? Kau kan adikku. Kakak datang menjenguk adik. Ini tidak wajar. Sudah. Bisa pergi. Buru-buru usir aku. Dulu ku ajar begitu cara menerima tamu. Mau apa sebenarnya? Mau apa? Aku ingin kau dan Shen Wang mati. Kalau bukan kau, aku takkan sampai terpuruk seperti ini. Lawan Shen Wang. Dengan kemampuanmu. Bagaimana? Shen Wang. Xiao Yuher. Aku saja. Xiao Yuer ada di tanganku. Kau kenapa? Xiao Yuer, kau kenapa? Jika kau terlambat datang, Dia akan tewas. Aku akan membunuhmu. kau memang benar. Tak mampu lawan Shen Wang. Denganmu di sampingku, semua berbeda. Xiao Yuer, kau kenapa? Jika kau terlambat datang, Dia akan tewas. berani sentuh dia sedikit saja. Aku akan membunuhmu. Ibu. Sadar. Harusnya aku patahkan kedua kakimu. Luka separah ini masih bisa berulah. Jiang Ziyu. Menjelang ajal masih sombong. Tak apa. Hari ini, kubayar nyawamu dan Shen Wang untuk menghormati. Tidak. Kau mau apa dengan dia? Waktunya. Shen Wang segera tiba. Saat dia datang, kau pasti akan tahu nanti. Jangan lukai dia. Yo, cepat kau datang. Sungguh ku sesal melepaskanmu. Sesal. Kini sudah terlambat.
Mau apa kamu? Menurutmu, Kau ingin perusahaan, Shen? Baiklah, aku berikan. Lepaskan dia. Jiang Ziyu, lihatlah pria idamanmu ini. Dia langsung menyerahkan perusahaan Shen tanpa syarat. Tapi lebih seru jika yang lebih menarikku hanya satu yang selamat. Siapa pilihanmu? Nah, kau ragu? Shen Huang, di mana cinta besarmu? Cintamu semudah ini? Baiklah. Ikan kecil Shen Huang sempurnamu. Biasa saja kok. Terpaksa kau harus dikorbankan. Mati kau! Baik, ku terima. Mai, lepaskan dia dulu. Boleh. Kalau begitu, buktikan. Kenapa? Tak berani? Jiang Ziyu, kau tuduh aku munafik. Tapi lihat ini. Pria yang mengatakan cinta mati padamu. Ternyata hanya peduli diri sendiri. Dia lebih munafik. Baik, ku berjanji. Sudah kuingat. Kebetulan, waktu itu Jiang Ziyu menusukku. Karena ini, hari ini, kembalikan semuanya. Lakukan. Lepaskan dia dulu. Lepaskan dia. Iya. Tempat. Kamu ini Xiao Yuan, kau baik-baik saja. Fei, apa maksudmu? Kau kira aku tidak punya rencana cadangan? Dengar sini. Aku tak mau hidup lagi. Kita mati bersama sebagai pengiring. Ada bom di tubuhku. Hari! Hari! Mari mati bersama. Jiang Ziyu. Hah? Xiao Yuan. Pak. Tak menyangka, masih hidup. Terlihat lesu. Sudah lama tak istirahat. Kau sadar. Akhirnya sadar. Kupikir aku takkan bertemu lagi denganmu. Sayang. Song Yuhuai. Dia dirawat di rumah sakit jiwa. Nyawanya selamat. Tapi cacat permanen. Tak akan pernah bebas lagi. Esa. Ini dia. Untukmu. Sejak kau suka hal-hal seperti ini. Sepanjang kau dalam koma, aku banyak merenung. Aku trauma kalau ini terulang. Jadi kupikir,
Lebih baik kau tetap di sampingku. Sejenak pelukmu. Bukankah kita sudah menikah? Xiao Yuer, Cantiknya. Bersama. Xiao Yuer. Mulai hari ini, kau bukan lagi Xiao Yuer yang dekat itu. Kau adalah duniamu. Mabuk bersamamu. Bebas jelajah. Shen Wang, Terima kasih. Itu loh. Betul. Cupi kecil. Mobil di belakang. Shen Wang, terima kasih. Terima kasih pada pamanku. Terima kasih mencintaiku. Sakit, tapi indah.